Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dwi Nur Fitrianingsih dari Prodi Ilmu Hadis semester 3. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali pembahasan mata kuliah Ijaz Balaghi selama 1 semester ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abu Samsudin selaku dosen pengampu Ijaz Balaghi yang sudah membimbing saya selama 1 semester ini. Baik, langsung saja saya akan membahas kembali pembahasan selama 1 semester ini. Pada pembahasan pertama, yaitu pengertian Al-Quran dan berbagai pengertiannya. Untuk pengertiannya sendiri, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatur atau mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis dalam mushaf dan disampaikan sampai kepada kita dengan jalan tawatur atau mutawatir. Membacanya merupakan ibadah. Jadi jika kita membaca Al-Quran itu sama artinya dengan kita itu beribadah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi surat pertama dari Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah dan diakhiri atau surat yang terakhir itu adalah surat An-Nas. Nama-nama lain Al-Quran ada 5. 5 itu yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Furqan, yang ketiga adalah Al-Tanzil, yang keempat adalah Az-Zikr, dan yang kelima adalah Al-Kitab. Kemudian sifat-sifat Al-Quran yaitu meliputi nur atau cahaya, kemudian nasihat, obat, petunjuk, dan kasih sayang. Istilah yang berkaitan dengan Al-Quran yaitu ayat dan surat. Jadi istilah yang biasanya yang bersangkutan, yang berkaitan dengan Al-Quran itu adalah ayat dan surat. Ayat sendiri itu adalah kumpulan lafadz yang memiliki permulaan dan akhiran yang terhimpun dalam sebuah surat Al-Quran. Jadi ayat itu adalah kumpulan lafadz yang memiliki permulaan dan akhiran. Untuk surat sendiri adalah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri dan memiliki pembuka dan penutup. Jadi kalau yang dinamakan ayat tadi itu adalah kumpulan lafadz, kemudian kalau kumpulan ayat itu adalah surat. Surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab karena kandungan surat Al-Fatihah mengcover seluruh isi kandungan Al-Quran. Jadi kandungan dalam Al-Quran itu sama, bisa disamakan karena surat Al-Fatihah itu kandungannya sudah mengcover seluruh isi kandungan dalam Al-Quran, yaitu berisi semuanya, yaitu berisi ajaran tauhid,
terus janji dan ancaman, ibadah, jalan menuju kebahagiaan hidup, informasi dan cerita umat-umat yang dahulu itu. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mukjizat Al-Quran dan berbagai dimensi kajiannya. Mukjizat secara istilah adalah sebagai suatu hal yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu. Kemudian aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran itu ada banyak. Tapi yang kemarin itu waktu pembahasan di semester ini itu yang dibahas hanya 3. Yang pertama adalah aspek bahasa. Bahasa atau sastra yang sangat tinggi itu dimiliki oleh Al-Quran. Seperti itu. Terus kemudian aspek berita. Aspek berita ini ada 2. Yang pertama adalah aspek berita masa lalu. Seperti kisah-kisah Nabi Nuh dan yang lainnya. Pokoknya yang membahas masa lalu seperti itu. Terus kalau yang pertama tadi kan membahas tentang masa lalu, yang kedua masa depan. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek isyarat ilmiah, yaitu astronomi dan geologi. Mukjizat balaghah Al-Quran. Balaghah secara terminologis yaitu kesesuaian kalimat antara konteks ucapan, situasi, dan kondisi lawan bicara, disertai dengan penggunaan kalimat atau bahasa yang fasih, jelas, dan mudah dipahami. Objek kajian balaghah ada 3, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Nah, jadi ini yang kemarin itu udah dijelaskan bahwa objek kajian balaghah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ilmu bayan. Ilmu bayan itu merupakan salah satu unsur ilmu dalam balaghah yang menjelaskan tentang cara-cara atau metode-metode menyampaikan sebuah pemikiran, ide, gagasan, atau ungkapan dengan tarkih atau susunannya bervariasi. Kemudian yang kedua adalah ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu merupakan salah satu unsur atau cabang ilmu dalam balaghah yang mempelajari hal ihwal, bahasa Arab yang mengikuti tuntunan situasi dan kondisi. Dan yang ketiga adalah ilmu badi', yaitu merupakan salah satu cabang ilmu dalam balaghah yang menjelaskan tentang cara-cara atau kaifiyah yang digunakan untuk memperindah, yaitu memperindah kalimat dan membuatnya sangat nikmat untuk dibaca, diucapkan, ataupun untuk didengar. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek balaghah salah satunya yaitu macam-macam kebalaghahan terkandung dalam struktur yang sehat, susunan yang indah, rangkaian yang bagus. Itu salah satu kemukjizatan Al-Quran dari aspek balaghah. Sebenarnya yang kemarin itu dijelaskan banyak, tapi ini saya menyebutkannya hanya satu saja. Badi' dan bayan Al-Quran. Ilmu badi' adalah ilmu yang mempelajari beberapa model stylistik, beberapa ornamen perhiasan kalimat yang menjadikan kalimat indah dan bagus, menyandangi kalimat dengan kesantunan dan keindahan setelah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kajian ilmu badi' ada 2. Nah, jadi itu tadi pengertian dari ilmu badi'. Terus kajiannya ilmu badi' itu ada 2. Yang pertama itu al-muhassinat al-lafziyah. Terus yang kedua adalah al-muhassanat
al-ma'nawiyah. Itu yang ilmu badi. Terus kalau yang ilmu bayani itu adalah dasar dan kaidah-kaidah yang menjelaskan keinginan tercapainya satu makna dengan bermacam-macam metode atau gaya bahasa. Itu bertujuan untuk menjelaskan rasionalis semantis dari makna tersebut. Nah, terus ini kajiannya ilmu bayani itu ada 3. Kalau yang tadi ilmu badi itu ada 2. Kalau yang ilmu bayani ini ada 3, yaitu tasybih, majaz, dan kinayah. Dimensi ma'ani Al-Quran. Ilmu ma'ani ialah ilmu yang memelihara timbulnya pengertian yang salah dari suatu kalimat dengan cara memelihara bentuk-bentuk perkataan yang sesuai dengan muqtada al-hal. Pembahasan ilmu ma'ani ada 7, yaitu isnad, musnad ilaih, musnad, qos, taqyid dan itlaq, wasl dan fasl, ijaz, itnah, dan musawah. Jadi itu tadi pengertiannya yang dimaksud dengan ilmu ma'ani. Kemudian pembahasan ilmu ma'ani itu ada 7. Itu tadi. Terus yang pertama itu tadi kan isnad. Isnad itu adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Itu ada 2 macam. Yang pertama adalah khobari dan yang kedua adalah akli. Terus yang kedua tadi musnad ilaih. Itu subjek dalam sebuah kalimat atau sesuatu yang menjadi sandaran hukum. Kalau musnad itu sandaran atau tempat bersandar. Lalu qasar atau qos. Qos itu mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain melalui cara tertentu. Kemudian takyid dan itlaq. Takyid itu meringkas sesuatu atau meringkas suatu kalimat, hanya menyebutkan 2 unsurnya karena tidak dimaksudkan memperjelas atau membatasi pengertiannya. Kalau itlaq itu menyebutkan sesuatu selain musnad dan musnad ilaih yang berhubungan dengan kedua atau salah satu unsur kalimat. Terus wasl. Kalau wasl dan fasl itu, wasl itu menghimpun, atau lebih jelasnya itu wasl itu menggabungkan satu kalimat pada kalimat lainnya karena terdapat kesamaan bentuk dan pengertian atau untuk menghindarkan kesamaan. Itu wasl. Kalau yang fasl itu artinya memisahkan satu kalimat dari kalimat yang lainnya. Kemudian itu ada ijaz, itnah, dan musawah. Ijaz itu mengungkapkan suatu pengertian yang padat dengan lafadz yang lebih ringkas. Terus itnah itu ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek karena adanya tujuan seperti menguatkan dan mengokohkan makna. Terus yang terakhir itu musawah, yaitu mengemukakan maksud hati dengan ungkapan yang sesuai dengan panjang pendeknya maksud atau makna itu sendiri. Seperti itu. Nakiroh dan ma'rifah. Nakiroh adalah isim yang jenisnya umum, menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau belum tertentu, atau setiap isim yang pantas kemasukan alif dan lam. Makrifat adalah isim yang sudah jelas pengertiannya atau isim yang menunjukkan sesuatu yang jelas. Itu pengertiannya. Kalau penggunaannya, itu penggunaan isim nakiroh ada 8, sedangkan penggunaan isim makrifah ada 5.
Jadi penggunaan isim nakiro itu ada 8. Kalau yang ma'rifah itu ada 5. Terus kalau yang nakiro itu tadi kan ada 8. Itu penggunaannya untuk menunjukkan satu. Terus menunjukkan menunjukkan satu dan macam sekaligus. Terus untuk membesarkan, untuk menunjukkan arti banyak, untuk membesarkan dan menunjukkan banyak, untuk meremehkan, dan yang terakhir itu untuk menyatakan sedikit. Itu yang penggunaannya isim nakiroh. Terus kalau yang penggunaan isim ma'rifat tadi itu kan ada 5. Itu takrif dengan isim dhamir, takrif dengan alamiyah, takrif dengan isim isyarah, takrif dengan isim mausul, dan takrif dengan alif lam. Mufrad dan jamak dalam bahasa Al-Quran. Mufrad adalah sebutan untuk isim yang menunjukkan satu atau tunggal. Jamak adalah kata yang menunjukkan arti banyak atau lebih dari 2. Jadi kalau mufrad itu digunakan untuk mufrad itu sebutan untuk isim yang menunjukkan satu atau tunggal. Jadi kalau yang tunggal-tunggal itu disebut mufrad, kalau yang banyak atau lebih dari 2 itu disebut dengan jamak. Terus macam-macam jamak ada 3. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu bentuk jamak yang menunjukkan arti banyak atau lebih dari 2. Itu dikhususkan untuk laki-laki. Terus kalau yang muannas itu bentuk jamak yang menunjukkan arti banyak atau lebih dari 2 yang dikhususkan untuk perempuan. Jadi kalau yang jamak mudzakkar salim itu tadi digunakan untuk atau dikhususkan untuk yang laki-laki. Kalau yang jamak muannas salim itu tadi dikhususkan untuk yang perempuan. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir, itu adalah isim yang menunjukkan makna yang lebih dari 2 dengan menunjukkan mufradnya. Seperti itu. As-su'al wal jawab fil Quran. As-su'al wal jawab adalah gabungan dari 2 kata, yaitu as-su'al dan al-jawab. Kata as-su'al diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman. Sedangkan al-jawab artinya sebuah kalimat yang berfungsi sebagai menjawab syarat. Itu pengertiannya. Terus kaidah as-su'al. Kaidah as-su'al wal jawab ada 5. Begitu pula dengan pola as-su'al wal jawab juga ada 5. Kaidahnya yang pertama itu kaidah su'al wal jawab. Kaidahnya itu kan ada 5. Yang pertama, jawaban harus sesuai dengan yang ditanyakan. Pengalihan jawaban hanya bisa dilakukan apabila ada indikator yang kuat untuk pengalihan jawaban tersebut atau pertanyaan tersebut tidak sesuai untuk ditanyakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jawaban terkadang dilebihkan atau lebih ringkas tergantung dari konteks yang dibicarakan. Kemudian yang ketiga, muatan jawaban harus sesuai dengan pertanyaan. Dalam hal ini penggunaan kata ganti diberlakukan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, pada dasarnya bentuk kalimat antara jawaban dan pertanyaan harus sesuai. Jika pertanyaan dalam jumlah ismiyah, maka jawaban pun harus demikian dan terkadang dikira-kirakan. Dan yang kelima atau yang terakhir, pertanyaan apabila mempertanyakan pengertian, definisi atau maksud, maka menggunakan kata yang dimaksudkan atau objek yang ditanyakan.
yang didahului dengan huruf an. Dan apabila pertanyaan khususnya yang bermaksud memohon atau meminta atau tentang keperluan, khususnya dalam persoalan materi, maka menggunakan objeknya langsung atau dengan menggunakan huruf man. Kemudian pola as-soal wal jawab. Itu tadi kan juga ada 5. Yang pertama jawabannya bersambung dengan pertanyaannya. Terus yang kedua jawabannya terpisah dengan as-soalnya. Terdapat dalam satu surah maupun surah yang lain. Terus yang ketiga dijawab dengan 2 jawaban yang terdapat dalam masing-masing surah yang berbeda juga dalam satu pertanyaan. Terus yang keempat, satu pertanyaan yang jawabannya tidak disebutkan. Dan yang kelima, jawaban yang diberikan mendahului pertanyaannya. Hakikoh wal majaz fil Quran. Hakikoh adalah sebuah kata dalam ayat Al-Quran yang digunakan seperti makna semulanya yang telah ditentukan dan memiliki tujuan tertentu. Majaz adalah peralihan makna dari yang leksikal menuju yang literal, atau dari yang denotatif menuju yang konotatif karena ada alasan-alasan tertentu. Klasifikasi hakikah ada 2, sedangkan klasifikasi majaz ada 4. Klasifikasi hakikah itu ada 2, yaitu lughawiyah wad'iyah dan lughawiyah manqulah. Itu yang klasifikasinya hakikah. Terus kalau yang klasifikasinya majaz itu kan ada 4, yaitu majaz lughawi, majaz syar'i, majaz urfi khas, dan majaz urfi am. Am dan khas fil Quran. Am yaitu suatu lafadz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas atau boleh dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Bentuk am fil Quran menurut Mana' Khalil Al-Qatan sedikitnya ada 6, sedangkan bentuk khas fil Quran ada 2 bagian. Yang am fil Quran itu kan bentuknya sedikitnya paling enggak itu ada 6, yaitu kul, lafadz yang pertama tadi kan kul, terus yang kedua lafadz yang dimarifatkan dengan al yang bukan al-ahdiyah, terus yang ketiga isim nakirah dalam konteks nafi dan nahi. Kemudian yang keempat allati dan allazi serta cabang-cabangnya. Yang kelima semua isim syarat. Dan yang keenam ismul jenis atau kata jenis yang diidhofatkan kepada isim ma'rifat. Itu yang punyanya am fil Quran. Terus kayak yang khos itu kan ada 2, yaitu mukhassis mutasil dan mukhassis mufasil. Yang satu mutasil, yang satu mufasil. Mujmal dan mubayyan fil Quran. Di situ saya cantumkan 3 subbab. Yang pertama adalah pengertian mujmal, yang kedua adalah pengertian mubayyan, dan yang ketiga adalah macam-macam mubayyan. Yang pertama adalah pengertian mujmal. Mujmal itu adalah suatu lafadz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Itu yang mujmal. Kalau yang pengertiannya mubayyan itu adalah lafadz yang terang. Maksudnya adalah sesuatu yang jelas dan tidak memerlukan penjelasan dari yang lainnya. Kemudian macam-macam mubayyan. Macam-macamnya itu ada 5. Yang pertama adalah mubayyan dengan perkataan, terus bayan dengan perbuatan, bayan dengan isyarat, bayan dengan meninggalkan sesuatu, dan bayan dengan diam.
mutlak dan muqayyad. Seperti yang sebelumnya tadi, sini saya juga menyantumkan 3. Yang pertama adalah pengertian mutlak. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu qaid atau pembatas. Kalau pengertian muqayyad itu adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid atau batasan. Kalau yang mutlak tadi tanpa pembatas, kalau yang muqayyad itu ada batasannya. Terus kalau macam-macamnya itu ada 4. Yang pertama sebab dan hukumnya sama, yang kedua sebab sama namun hukum berbeda, yang ketiga sebab berbeda tetapi hukumnya sama, dan yang keempat sebab berbeda dan hukum pun berlainan. Mantuk dan mafhum. Yang pertama adalah pengertian mantuk. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Itu mantuk. Kalau yang pengertian mafhum itu adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi bacaannya. Kemudian pembagiannya. Yang pertama adalah pembagian mantuk. Pembagian mantuk itu ada 2. Yang pertama lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti atau sudah dinas. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Kemudian pembagian mafhum. Itu juga ada 2. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah dan yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Alhamdulillah, itu tadi pembahasan yang saya pahami selama semester ini pada pembelajaran ijaz balaghi. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya mengucapkan atau mungkin pembahasan saya yang salah atau mungkin ada kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.